Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa Mangenang. Masih bersama kami, Pendeta Yong Silaban, Rikordia Silaban. Kali ini kami mencoba untuk berbagi nasihat atau petuah bijak untuk para kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkan diri dalam melayani anak-anak Tuhan dimanapun kita melayani. Sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya mau menekankan nama Enang, diberkatilah engkau yang mau ikut serta dalam pelayanan anak-anak Tuhan di gerejanya. Oleh karena itu, mari senantiasa mempersiapkan hati pikiran. Jangan asal-asalan, ingat yang kau layani bukanlah orang sembarangan, tetapi dia adalah anak-anak Tuhan, generasi bangsa, generasi gereja, dan generasi umat Tuhan. Maka tetap berikan pelayanan yang terbaik. Rajin bersermon dan bergumul terhadap pelayanan-pelayanan yang boleh kita laksanakan, kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Amanginang, kali ini saya mau memberikan 7 petuah bijak untuk kita hidupi sebagai guru-guru sekolah minggu. Ya. Nah, di sini saya hanya berbagi amanginangnya, bukan sok pintar, bukan sudah pintar atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, bisa kita hidupi sebagai guru sekolah minggu. Yang pertama, amanginang, sehat jasmani dan rohani. Lah iyalah, kan begitu. Engkau harus memiliki kesehatan yang baik. Sehat jasmani, tetapi bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi rohanimu juga sehat. Nah ini dia amanginangnya, jadi harus sehat. Bagaimana kita supaya sehat jasmani dan rohani? Amanginang, sehat jasmani tidak usah panjang lebar saya jelaskan. Jangan malas, intinya itu saja. Bergeraklah, olahraga dan lain sebagainya. Nah sehat rohani, nah ini dia. Sehat rohani bagaimana ini amanginang? Tadi di awal sudah saya katakan. Jangan asal-asalan dalam melayani anak sekolah minggu. Ingat, yang kau layani bukan orang sembarangan, tetapi anak-anak Tuhan, generasi bangsa, gereja, dan generasi umat Tuhan. Maka spiritualmu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, haruslah bagus. Spiritualmu juga haruslah terpuji. Bukan supaya terlihat keren dan lain sebagainya. Saya sering katakan, persiapkan diri untuk berkhotbah dan bercermin kepada firman Tuhan sebelum kau mengkhotbahkan itu kepada anak-anak. Nah iya loh. Jangan mencuri, katanya nanti kita khotbahkan, kita ajari. Tahu-tahu guru sekolah minggu juga mau mencuri. Panjang tangan. Nah ini dia, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, disiplin. Amanginang, ya, disiplin jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita yang tiba duluan di gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara, kelihatan sepele. Tetapi teladan yang baik adalah teladan yang kau tunjukkan kepada mereka. Jangan suka terlambat. Berusahalah. Saya maklum kita ada pekerjaan. Tetapi kalau memang sudah kamu persembahkan, kamu mau untuk melayani sekolah minggu, jadikan dirimu teladan. Disiplin. Jangan sampai anak sekolah minggu kita yang duluan tiba di gereja. Haruslah kita yang duluan tiba. Menyambut mereka, menerima mereka dengan senyuman dan dengan sapaan yang luar biasa. Amanginang ya? Baik kaulah muda, baik pun orang tua. Dan bagi yang sudah orang tua, punya anak, jangan jadikan alasan itu untuk selalu datang terlambat ke gereja, amanginang. Disiplin, salah satu teladan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pribadi kita. Amanginang ya? Yang ketiga, mencintai dunia anak-anak. Amanginang, dengan mencintai dunia anak-anak, tentu kita mengetahui kebutuhan mereka. Guru sekolah minggu harus mengenal setiap anak didiknya. Nah ini penting amanginang. Jangan sampai kita tidak mengenal anak-anak sekolah minggu kita. Lalu bagaimana kalau banyak? Lah, ini manajemen Jetro juga bisa kita lakukan di sini. Amanginang, cintai dunia anak-anak. Supaya apa? Supaya engkau bisa masuk ke pola pikir mereka. Engkau bisa memahami karakter mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana menjiwai mereka, menghadapi mereka. That's it.
Maka dengan kita mencintai dunia anak-anak, kita akan mudah untuk mengkhotbahkan, menasehati mereka. Nah, Bapak saudara-saudara, ya, jangan sampai engkau tidak mengenal anak sekolah minggumu. Belajarlah untuk mengenal mereka. Kunjungi mereka. Kalau ada waktu, kunjungi mereka. Kenali mereka dengan baik. Ya, mengenangnya, cintai dunia anak-anak, supaya kita mampu memahami mereka. Nah, yang keempat, saudara-saudara, rajin bersermon. Ya, sermon itu wajib hukumnya mengenang buat guru sekolah minggu. Kenapa? Satu hal yang patut kita syukuri, saya selalu bilang itu. Ya, rata-rata guru sekolah minggu bukanlah dari kalangan teolog, tapi dari jemaat awam. Ya, ini bukan mau membeda-bedakan, tidak. Tapi ranah keilmuan kita masing-masing miliki. Nah, jadi yang mengenang, rajinlah marsermon. Jangan datang marsermon pada saat engkau hanya misalnya mau berkhotbah. Oh, tidak bisa. Ini tidak baik, mengenang. Masa kau datang marsermon pada saat kau hanya mau marjamita mungkin ke anak-anak sekolah minggu. Itu satu karakter yang tidak bagus bagi guru sekolah minggu. Tetapi marjamita atau tidak, khotbah atau tidak, datang marsermon wajib hukumnya. Maka saya kadang merasa gimana gitu, kalau guru-guru sekolah minggu kita itu tidak datang sermon. Ya, ini wajib hukumnya, mengenang. Perlu supaya kita terarah untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. Nah, kita patut bersyukur. Kita dari kaum awam, dipakai oleh gereja, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka kawan-kawan, mengenang rajin sermon ya. Amang, di gereja kami nggak ada sermon. Nah, inilah kenapa alasan saya selalu buat video sermon singkat, mengenang. Mudah-mudahan bisa membantu persiapan saudara-saudara dimanapun berada. Tetapi rajinlah sermon. Yang kelima, ya, mengenang mau capek lah, ya. Mau capek. Melayani itu capek. Apalagi melayani anak-anak. Nah, ini dia. Ya. Ingat, yang kita layani adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Harus capek. Tidak ada alasan tidak capek melayani sekolah minggu, mengenang. Itu saya akui. Karena yang kita layani adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, masih mengenal jati diri, mungkin puber dan lain sebagainya. Maka tadi saya katakan kau harus mengenali mereka dengan baik. Ya. Harus mengenali mereka dengan baik. Supaya kita bisa masuk ke dunia mereka. Di bawah ini, mengenang, seorang guru sekolah minggu janganlah jiwanya pemalas. Ya. Unang siguro ba ulo ka nagabi guru sekolah minggu. Alay na ringgas. Nah, ini dia, mengenang ya. Mau capek. Yang berikut, mengenang, yang keenam, mendedikasikan diri untuk pelayanan. Ya, mengenang, ya fair-fair aja ya. Jangan melihat upah. Jangan terlalu mengharapkan upah. Ini bukan berarti kerja keras kalian, pelayanan kalian tidak dihargai. Namun saya mau mengingatkan, jangan sekali-kali melihat upah. Kita fair-fair saja. Tetapi dedikasikanlah dirimu untuk melayani di gerejamu masing-masing. Tanpa harus melihat upah yang akan kau terima. Saya mau katakan, upahmu besar di sorga. Diberkatilah engkau yang mau melayani anak-anak sekolah minggu. Nah, tadi kan saya sudah katakan, bukan tidak menghargai kerja keras, tetapi jangan sekali-kali melihat upah. Ya. Dan banyak juga gereja yang masih memberikan perhatian kecil bagi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. It's okay, never mind. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak melayani anak sekolah minggu dengan baik. Yang mengenangnya, tetapi lihatlah anak-anak itu. Layanilah mereka dengan baik, upahmu besar di sorga. Anak-anak sekolah minggu, salah satu pondasi perjalanan gereja ke depannya sebagai umat Tuhan. Nah, yang ketujuh, Bapak Saudara-saudara, yang terakhir dan tidak kalah penting. Seorang guru sekolah minggu haruslah pendoa.
Pertanyaan sederhana. Ya doi nang itanya kok anak sekolah minggu tadi. Ya manginangnya seorang guru sekolah minggu harus pendoa. Pernah nggak Bapak Saudara mendoakan satu persatu anak didik kita itu di gereja itu? Ya, oke lah kalau banyak. Tapi kalau sedikit, pernah nggak kita menyebutkan nama mereka satu persatu kepada Tuhan? Sebagai guru sekolah minggu. Nah, maka seorang guru sekolah minggu haruslah berdoa. Tangyak ko ninang akay anak kota sekolah minggu ya. Di bagasat tangyangmu. Ya, kita harus yakin dan percaya. Kuasa doa itu luar biasa. Maka, doakanlah anak didik kita itu, anak-anak sekolah minggu kita itu. Sehingga mereka menjadi anak yang terberkati, sehingga mereka bertumbuh dalam kasih Kristus. Doakanlah keluarganya. Kalau memang engkau tahu keluarganya sedang bergumul, keluarganya menderita, keluarganya sedang sakit. Doakanlah. Bukan hanya pendeta, guru, bibilfro, diakones, sintua, evangelis yang jadi pendoa. Sebab engkau juga adalah pelayan. Bedanya hanya non-tahbisan. Tapi pelayanan sekolah minggu itu sungguh luar biasa. Upahmu besar di sorga. Tetapi doakanlah anak-anak sekolah minggu kita itu. Nah, manginang demikian 7 hal yang boleh saya bagi kepada kita untuk kita senantiasa terapkan dalam pelayanan sekolah minggu kita. Tetap semangat amanginang, salam sunedesis, Tuhan memberkati, God bless you, non-stop.